Pernyataan Jokowi soal 3 periode tidak tegas, masyarakat terlalu banyak dibohongi. Dan dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu kan Presiden mengatakan, saya sudah sering mendengar. Bukan hal itu sering disampaikan ke saya, bukan itu kalimatnya. Dua hal yang berbeda ini ya? Itu menurut saya 2 hal yang berbeda. Oke, artinya baik. kalau mendengar artinya memang ada suara-suara pendapat menginginkan itu ya, Presiden 3 periode. Tetapi kok saya tidak yakin juga bahwa tekanan itu disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Seperti itu satu. Terus yang kedua juga begini, kata kunci yang terakhir itu kan yang menarik, karena ini statementnya high contact namanya, atau Putri ya. Kalau statement high contact itu kita ambil yang belakang. Nah, dalam komunikasi politik itu kadang komunikasi itu terkait budaya. Nah, budaya statement bahasa itu kalau high contact itu biasanya ditempatkan di argumen belakang, yaitu apa? Taat pada konstitusi. Yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Iya betul. Pernyataan Pak Presiden kemarin memang kurang tegas ya. Cuma mengayun begitulah. Kalau istilah anak sekarang tuh ya malu-malu tapi mau begitu. Jadi tidak langsung mematahkan isu ini. Beda misalnya dengan pernyataan beliau beberapa waktu lalu terkait soal 3 periode itu kan jelas tuh. Ini menampar muka saya, ini menjilat saya, bahkan ini menjerumuskan saya. Ini kan 2 hal yang sama nih, itu sama-sama ingin mengubah konstitusi kan. Tapi kualitas pernyataannya itu harus kita akui. Yang terakhir ini soal penundaan pemilu yang berkorelasi dengan perpanjangan masa jabatan ini tidak setegas yang lalu, tidak seterang benderang yang lalu begitu. Kalau yang lalu itu nggak perlu lagi kita tafsirkan, gitu. Orang 2 hal yang sama kok mengubah konstitusi itu. Jadi kenapa kok kemudian pernyataannya itu masih agak mengayun begitu, masih agak mengambang. Harusnya mirip seperti kemarin lah Mas Bayu kan begitu. Jadi biar nggak habis energi kita berputar-putar membahas hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini kan. Kan begitu. Pernyataan Jokowi soal 3 periode tidak tegas, masyarakat terlalu banyak dibohongi. Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait jabatan 3 periode atau perpanjang masa jabatan belum bisa diyakini sepenuhnya. Sebab Presiden Jokowi dianggap kerap kali berbohong dengan ucapannya. Belum bisa diterima, kami terlalu banyak ditipu, kami terlalu banyak dibohongi mulai dari RUU KPK, RUU Cipta Kerja, terus RUU MK, terus RUU Minerba dan sebagainya. Masyarakat sipil terlalu banyak dikecewakan dan dibohongi sehingga kami tidak percaya, kata dia Del Pedro di kawasan Harmoni Jakarta Jumat 1 April 2022 kemarin. Del Pedro menilai ucapan Jokowi yang mengaku taat konstitusi merupakan pernyataan yang tidak tegas. Kata dia harusnya Jokowi tegas sebut menolak 3 periode atau peperangan masa jabatan. Del Pedro juga minta Jokowi tertibkan pola. Del Pedro juga minta Jokowi tertibkan pola komunikasi para menterinya yang masih ngotot tunda pemilu. Presiden dan segera menerbitkan pola komunikasi kabinetnya. Juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan katanya. Mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta pada Jumat kemarin menggelarkan demonstrasi penolakan jabatan 3 periode. Dan penundaan pemilu, mereka melakukan orasi di kawasan Harmoni. Hingga pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat, mereka membubarkan diri ke arah Jalan Gajah Mada. Betul, dan juga masa jabatan presiden itu adalah 2 periode ya, dan masing-masing itu 5 tahun. Nah itu, tetapi kemudian konstitusi ini kan juga bisa dirubah. Iya. Memang kita sudah mendengar ini kalau mau ada penundaan, perpanjangan masa jabatan, keperluannya adalah merubah konstitusi. Nah, oleh karena itu, kalau itu terjadi perubahan konstitusi, perubahan konstitusi yang
sangat mungkin dilakukan. Ini kan ada di tangan partai-partai politik yang di MPR kita. Gitu. Nah, apakah Presiden kemudian juga akan patuh pada perubahan tersebut? Gitu. Nah, disinilah problemnya menurut hemat saya. Kalau memang patuh, artinya kemudian akan ada perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, ya sama saja begitu. Nah, padahal inti dari atau substansi konstitusi yang ada kita punya sekarang itu sudah melalui perjuangan reformasi yang panjang. Didebat dengan panjang. Ada substansi konstitusionalismenya, begitu, yaitu pembatasan. Tetapi kalau kemudian ikut dalam ritme mendobrak pembatasan ini, disitulah yang akan mengacaukan ketatanan demokrasi kita. Nah, jadi kalau tegasnya buat saya sebetulnya, oke, Presiden membolehkan berwacana dan akan mengatakan, kalau toh ada perubahan, saya tidak akan lanjut karena saya betul-betul mematuhi apa yang dimaksudkan dengan pembatasan di dalam konstitusi kita. Dan kira-kira begitu. Yang kedua, menurut hemat saya adalah seharusnya Presiden ya bisa melarang, tidak melarang pimpinan partai politik, oke. Tetapi kalau menteri-menterinya juga ikut bicara hal atau ide-ide merubah konstitusi yang sebetulnya tidak sesuai dengan konstitusi sekarang, padahal kita harus berjalan sekarang sesuai konstitusi, ya dilarang. Supaya ini juga tidak ramai. Ini kan anak menteri kan anak buahnya Pak Jokowi. Nah, kira-kira gitu. Yang terakhir untuk memastikan, Mas Bayu, tunjukkan bahwa memang pemilu ini itu akan kita tetap laksanakan, kita akan segera jalankan. Yaitu dengan memastikan budgetnya, anggarannya, ya, karena ini segera akan dimulai, dan juga peraturan-peraturannya yang dibutuhkan. Tinggal beberapa hal yang memang perlu dikonsultasikan lagi. Misalnya soal masa kampanye. KPU kan mengusulkan 120 hari. Pemerintah ingin 90 hari. DPR ingin lebih pendek lagi masa kampanye. Terus terkait rekapitulasi. Terus juga terkait dengan PHPU. Bahkan banyak yang menekankan terkait dengan soal penggunaan teknologi informasi. Nah, dari satu sisi kita sudah satu konsultasi lagi, rasanya kalau KPU bisa menjelaskan ke kita kenapa misalnya tidak bisa mengurangi masa kampanye dan sebagainya, mungkin DPR tidak mempersoalkan. Jadi suasana di DPR Komisi 2 masih sama lah ya semangatnya. Yang kedua terkait anggaran. Kita waktu KPU mengajukan anggaran pertama 86 triliun dan juga Bawaslu hampir 30 triliunan yang diajukan ke DPR, kita minta penyelenggara untuk mengisi kembali anggaran dalam setiap tahapan. Karena anggaran 86 triliun dibandingkan dengan pemilu 2019 yang lalu dengan undang-undang yang sama, lonjakannya kan sangat besar sekali.